Salam, salam sejahtera, sehat dan semangat dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan. Hari demi hari selalu baru rahmat-Nya dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah mengecewakan dan melupakan kita. Dalam keadaan apapun, Dia mau peduli dalam kehidupan kita. Dia selalu mencurahkan rahmat-Nya kepada kita. Karena Dia sangat mengasihi kita. Karena kita adalah anak-Nya, maka Dia mencurahkan seluruhnya kepada kita. Nah, asal kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita mau bicara tentang memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Nah, seperti apa hati yang haus dan lapar akan Tuhan? Kalau kita mau berkata, saya punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan, berarti setiap hari kita bukan kerjaan kita adalah memuliakan nama Tuhan. Setiap hari berarti kita tersambung dengan firman-Nya. Setiap hari kita menghidupi firman. Setiap hari kita senantiasa bersekutu, berdoa kepada Tuhan. Dan itu adalah menjadi gaya hidup. Bukan lagi hal yang disuruh-suruh, bukan sebagai tuntutan. Nah, bukan lagi sebagai tuntutan. Jadi untuk bersekutu dengan Tuhan itu bukan lagi sebagai tuntutan. Untuk membaca firman Tuhan bukan lagi sebagai tuntutan, tapi sebagai gaya hidup. Bahwa ini adalah kehidupan saya. Ini adalah keperluan saya. Ini adalah kebutuhan saya. Nah, kalau itu adalah kita lakukan sebagai kebutuhan, maka saya percaya gairah kerajaan Allah terus akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan membawa kita ke tempat di mana kasih-Nya, di mana kuasa-Nya akan dicurahkan. Haleluya. Kita harus memiliki hati yang haus dan lapar. Hati yang haus dan lapar, bahkan kita lihat Daud ya. Daud itu dia menjadikan Tuhan itu sebagai tempat kediamannya. Dia tidak mau melewati satu hari pun tanpa dia datang ke hadirat Tuhan, tanpa dia bersekutu dengan Tuhan. Nah, hati yang haus dan lapar ini artinya bahwa sebuah kerinduan yang dalam dari hati kita tanpa ada tuntutan, tanpa ada disuruh siapapun. Ya, bukan karena rutinitas agamawi, bukan karena peraturan gerejawi, tapi adalah sebuah kebutuhan kita, kebutuhan yang mendasar. Karena kalau kita tidak tersambung dengan Tuhan, maka sepertinya seolah-olah hidup itu kering, tidak berarti. Jadi artinya bahwa kalau kita tidak tersambung dengan Tuhan, tidak terhubung dengan Tuhan, maka hidup kita hari itu hampa. Dan orang yang haus akan Tuhan, Tuhan berkata apa? Dia akan dipuaskan. Jadi artinya Bapak Saudaraku, misalnya, kita membaca sebuah firman Tuhan, ya. Kita membaca firman. Lalu firman ini harus menjadi dasar fondasi iman kita selama satu hari. Jadi waktu pagi-pagi buta, kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita serahkan semua kegiatan kita kepada Tuhan. Maka sehari itu, kita harus menang sesuai dengan firman ini. Ya, luar biasa. Nah, kalau kita itu lakukan, itu disebut apa? Haus, terus haus. Tingkat kehausan kita, tingkat kelaparan kita akan firman Tuhan itu akan semakin tinggi. Kita akan minum dan makan firman. Jadi artinya, kita tidak akan melakukan aktivitas kita sebelum kita makan dan minum firman. Sebelum kita bersekutu dengan Tuhan. Sebelum kita bercengkraman dengan Tuhan. Sebelum kita menyerahkan seluruh aktivitas kita di tangan Tuhan. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, nah ini juga akan membuat kita berhasil dalam segala hal. Karena dikatakan barang siapa yang haus dan lapar, dia akan dipuaskan. Ada kepuasan. Mengapa setiap kita banyak hal yang kita kerjakan tapi kita tidak puas melihatnya? Kenapa? Apakah kita sudah melibatkan Tuhan di dalamnya? Kalau kita melibatkan Tuhan, pasti puas, saudaraku. Haleluya. Ya, berkat yang sedikit sekalipun, saudaraku, kita akan puas menerimanya. Kita akan bahagia. Kenapa? Karena Tuhan terlibat di dalamnya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kalau ini dilakukan oleh orang Kristen, oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, wah, betapa sorga setiap hari bersuka cita. Luar biasa. Dan ada dampak, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita haus dan lapar akan firman Tuhan senantiasa, bersekutu dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, ada dampak, saudaraku. Dampaknya adalah ada dampak di dalam kehidupan kita secara pribadi. Dalam pekerjaan kita, itu akan signifikan. Dan
Dan orang-orang di sekitar kita akan melihat, akan mengalami bagaimana jamahan Tuhan. Walaupun dalam kehidupan kita, hidupnya juga akan mengalami dampaknya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi makanya kita ini jangan kita sia-siakan waktu demi waktu. Bahkan Alkitab berkata kepada kita, ya, biarlah kita meminta kepada Tuhan hari-hari ini supaya Tuhan memberikan kepada kita hati yang bijaksana. Luar biasa ya. Kita minta hati yang bijaksana. Jadi orang yang bijaksana itu adalah orang yang senantiasa memposisikan Tuhan di tempat yang tepat, Bapak Ibu Saudaraku. Haus dan lapar akan firman Tuhan. Kalau kita lihat Salomo itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Dia minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak meminta kekayaan, tapi aku meminta hikmat. Haleluya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita dekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Saya mau sampaikan firman Tuhan berkata demikian dalam Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Luar biasa. Jadi ada tuntutan Bapak Ibu Saudaraku. Nah, karena orang-orang di sekitar kita akan melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan saya percaya kalau kita terus dekat kepada Tuhan, kita akan tunjukkan kepada mereka bahwa sungguh hanya dekat dengan Allah saja kita bisa dipuaskan. Orang yang haus akan firman Tuhan, dia akan dipuaskan oleh Tuhan. Dan doa-doanya akan dijawab oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat pesan-pesan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesaksian hidup yang luar biasa. Supaya semua itu membuat kami Tuhan memiliki roh haus dan lapar akan Tuhan. Karena Tuhan senantiasa terus hadir dalam kehidupan kami. Dan biarlah orang-orang di sekitar kami melihat Tuhan yang hidup itu dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami terus haus dan lapar akan Tuhan sampai kemuliaan-Mu dinyatakan di atas muka bumi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin.